Terus kemudian kamu punya pendapatan berapa nih guys? Di sini kamu tulis pendapatannya diperkirakan kira-kira ya sekitar 10 juta ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi di Ari Jaya Channel. Nyapa teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Semoga teman-teman sehat walafiat ya dan terhindar dari wabah pandemi corona. Masih bicara KPR KPA bagi teman-teman yang mau ada mungkin beberapa rumah pilihan teman-teman ya yang kerjasama sama Bank BSI. Kamu mau terapin konsepnya syariah. Gimana cara perhitungan simulasi KPR-nya di Bank BSI? Jangan kemana-mana, tetap di Ari Jaya Channel. Oke guys, langsung aja gimana caranya kita tahu cara perhitungan kalkulator dari Bank BSI apabila teman-teman juga memang mau KPR-nya di Bank BSI ya atau Bank Syariah Indonesia. Nah, sejarah singkatnya itu ada Bank Syariah Indonesia adalah anak perusahaan Bank Mandiri yang bergerak di bidang perbankan syariah guys. Bank ini diresmikan tanggal 1 Februari 2021 bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 442 Hijriah. Jadi bank ini merupakan hasil penggabungan Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah BNI ke dalam Bank Rakyat Indonesia Syariah. Jadi ada kepemilikannya itu Bank Mandiri itu ada 51,2% sahamnya, Bank Negara Indonesia 25%, Bank Rakyat Indonesia 17,4%. Nah, dari penggabungan ini maka lahirlah Bank Syariah Indonesia. Jadi bisa dipastikan ya ini termasuk milik BUMN ya guys gitu. Nah, gimana cara perhitungannya kalkulator dari Bank BSI itu sendiri? Nah, ternyata simulasi kalkulatornya itu sudah disiapkan di websitenya Bank Syariah Indonesia. Nah, teman-teman bisa buka atau teman-teman bisa kunjungi Bank Syariah Indonesia itu gimana, yaitu di Rumah Impian BSI. Nah, ini Rumah Impian ini kamu buka. Nah, terus kemudian kamu masuk di rumahimpian.id landing. Nah, di sini kamu bisa cari simulasi KPR-nya. Nah, ini simulasinya kita klik. Nah, muncul di halaman kalkulatornya ya guys gitu. Nah, sebenarnya Bank BSI itu sendiri punya beberapa fitur, jadi punya beberapa program gitu ya kan. Jadi sesuai dari status profesi kamu atau pekerjaan kamu itu apakah PNS, apakah BUMN atau karyawan swasta. Jadi dikategorikannya grade A dan grade B. Nah, di sini adalah simulasi dari grade B atau karyawan swasta dan tidak bekerja sama dengan Bank BSI payrollnya ya guys gitu. Nah, di sini grade B-nya seperti apa? Coba kita buka. Di sini ada kreasi muda. Nah, tampil field-fieldnya juga banyak. Terus kemudian kamu punya pendapatan berapa nih guys? Di sini kamu tulis pendapatannya diperkirakan kira-kira ya sekitar 10 juta ya. Misalnya kamu 10 juta, terus proyeksi angsuran. Kira-kira kamu sanggupnya dari 10 juta itu nyicil berapa? Misalnya 4 juta ya. Oke, kita tap. Perkiraan harga propertinya berapa? Jadi harga propertinya kamu bisa lihat di mungkin ada rumah impian kamu di beberapa developer yang sudah bekerja sama juga sama Bank BSI. Misalnya katakanlah bisa di angka 500 jutaan ya guys, gitu ya. Oke, nah
Sini DP-nya 5%. Jadi DP-nya 25 jutaan. Terus kemudian nilai pembiayaannya itu berarti dikurangin DP itu 475. Kamu punya pinjaman ke Bank BSI itu 475. Nah, jangka waktunya kamu misalnya kamu usia 35 sekarang, berarti usia pensiunnya kurang lebih sekitar 58 ya. Berarti masih bisa 20 tahunan. Gitu. Kamu bisa atur sendiri nih 20 tahun. Oke. Nah, jenis angsurannya itu apa? 6 step. 6 step itu berarti tahun pertama, angsuran step pertama itu berarti 1 tahun pertama. Step 2 itu tahun kedua, tahun ketiga, angsuran step 4, tahun keempat, tahun kelima, tahun ke-6. Nah, di sini step 6. Nah, 6 step ini, jadi kamu udah tahu nih, oh iya, kamu proyeksi angsurannya dari sini 4 juta, berarti 1 tahun pertama tuh kamu punya, angsurannya udah fix ya, dia udah fix 4 juta. Di tahun keduanya naik 200.000, di tahun ketiganya naik lagi 210.000, di tahun keempatnya lagi dia naik 220 ya guys, gitu. Nah, di tahun kelimanya cicilan kamu naik lagi nih, berarti 200.000 lagi ya, kurang lebih sekitar naik 230. Di tahun ke-6 nya itu dia turun 4.600.000 ya, turun 200 ribuan lah ya guys, gitu. Nah, ini seperti ini guys jadinya. Jadi angsuran step 6 ini, proyeksi angsurannya ini di 4629 itu adalah udah flat guys, jadi sampai 20 tahun guys, gitu. Yang berubah itu di step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Step 6 sampai lunas 20 tahun itu dia flat ya, 20 tahun gitu. Artinya kenapa kayak gini cara perhitungannya dari Bank BSI, tujuannya memang prinsip-prinsip syariah ya guys, gitu ya. Apa ya, prinsip-prinsipnya itu kayak semacam bagi hasil guys. Jadi memang angsuran itu memang tidak ambigu atau tidak, bahasanya tidak floating seperti bank-bank konvensional lainnya guys, ngikutin suku bunga pasar gitu. Dia udah fix dan simulasinya sudah jelas gitu guys, gitu. Jadi kamu bisa coba nih gitu, kamu tinggal ke rumahimpian.id gitu. Nah, kalau misalnya kamu pakai program Griasi Muda ini, Griasi Muda ini adalah KPR yang tidak join income. Jadi misalnya suaminya nih mau KPR, tapi dia mau join income, nggak bisa guys gitu. Jadi dia harus pakai yang reguler gitu, pakai yang reguler gitu. Oke, terus kemudian tuh ini reguler single price gitu. Jadi memang Griasi Muda ini adalah program dari Bank BSI. Jadi kamu kalau misalnya mau hitungan kalkulator BSI-nya ini ada di sini ya guys gitu. Enak banget, jadi udah disiapin simulasinya di by websitenya resminya dari Bank BSI. Oke. Jadi teman-teman kalau misalnya mau KPR di Bank BSI, kamu bisa ngukur nih kemampuannya kamu. Nah, kamu nanti bisa rubah sendiri aja ya gitu. Pendapatan per bulan kamu kira-kira misalnya saya mau turunin deh gitu. Pendapatan saya sebenarnya sih sekitar 8 jutaan gitu. Coba kita tap proyeksi angsuran. Kira-kira saya bisanya 3.500.000 gitu. Kita rubah ya. Harga properti 500, DP-nya ini DP kebetulan untuk yang Griasi Muda itu DP-nya sebenarnya tidak bisa 0% ya guys gitu. Ini saya dapat infonya tidak bisa DP 0% kecuali grade A gitu. Jadi harus ada DP. Oke. Jangka waktunya coba kita rubah kurang lebih sekitar 20 tahun. Oke.
6 step ya. Kamu punya pinjaman 475, DP 25 juta. Oke. Nah, berarti 3.500.000 ini bisa guys dengan gaji 8 juta ya. Jadi 8 jutaan bisa gitu. Gaji 8 juta dengan angsuran 3.500.000. Nah, kira-kira gaji kamu itu sekitar 3 juta, kamu pengen punya angsuran itu 3 jutaan dulu deh perdana gitu. Nah, berarti di sini ada yang berubah guys. DP-nya. DP-nya itu 15,576%. Jadi kamu harus nambah DP gitu. Kalau kamu mau cicilan 3 jutaan. Itu guys. Oke. Nah, nanti dia ngikutin di bawahnya. Yang penting kira-kira oh saya sanggup deh cicilan DP sekitar 15%. Oke, gitu. Kalau misalnya kamu mau cicilan 3 juta, berarti DP-nya yang digedein. Gitu. Nah, kira-kira nih kamu mau saya punya gajinya itu sebenarnya sih 7.500.000 misalnya ya. Kira-kira bisa nggak nih? DP-nya kita rubah deh jadi 5%. Minim, DP minim tuh. Dia nggak bisa, guys. Padahal udah kita rubah 5%, tapi dia nggak bisa. Dia nolak gitu. Jadi makanya Bank BSI ini punya aturan kalkulatornya memang sudah diatur sedemikian rupa, jadi kamu udah enak nih gitu. Oke. Terus misalnya kalau DP segini saya nggak ada nih gitu ya kan. Coba deh saya tinggiin lagi deh di cicilannya, misalnya jadi 3,5 di awal. Bisa nggak nih ya DP minimal 5% deh. Nah, bisa guys gitu. Jadi gaji kamu 7,5 juta, terus kamu kesanggupan angsurannya itu 3,5 juta, harga rumahnya itu sekitar 500 juta ya kan, DP-nya 5% bisa. Proyeksi angsurannya itu step pertama 3,5 juta, step keduanya 3.675, step 3-nya 3.858, step 4-nya 4.051, step 5-nya 4.254, nah step ke-6-nya 48 gitu. Jadi enak banget ya guys gitu, kamu bisa naker nih gitu, penghasilan kamu berapa, terus kemudian kesanggupan kamu nyicil di awal tuh berapa. Yang patut juga kita pahami gitu, properti itu kan meningkat ya guys gitu harganya. Nah, meningkatnya harganya ini memang kalau dipikir-pikir tidak sebanding dengan kita punya nilai aset guys ke depannya. 5 tahun ke depan harga properti kamu pasti bisa lebih dari 500 jutaan gitu. Kenaikan investasinya mungkin bisa 5 tahun ke depan sekitar 50% atau 40% kan gitu guys. Jadi dan apa namanya cicilan 3,5 ini pakai Bank BSI itu benar-benar enak banget. Apa namanya, proyeksi angsurannya sudah terlihat, proyeksi angsurannya gitu ya guys. Nah, misalnya katakanlah dikecilin lagi nih pendapatannya 7 juta. Nah, proyeksi angsuran 3.500.000. Nah, masih bisa guys ya. Nah, masih bisa, nggak nolak dia. Coba kita kecilin lagi. Saya punya gaji 6 juta nih, rata-rata kan 6 juta ya. Nah, di sini ada peringatan, nilai pendapatan belum memenuhi syarat. Jika Anda ingin melanjutkan, silakan tambahkan nilai uang muka dan kurangi nilai proyeksi angsuran.
gitu. Jadi di sini oke lah kamu gajinya itu 6 juta, tapi memang kamu harus punya DP besar dan kurangi nilai proyeksi angsurannya. Jadi proyeksi angsurannya ini kamu gedein lagi sanggupannya. Misalnya saya sanggup lebih dari 3,5 juta gitu. Oke, kita tambahin dari gaji kita 6 juta, coba kita tambahin jadi 4 juta deh. 4 juta. Nah, ini ada peringatan lagi, nilai pendapatan belum memenuhi syarat. Jika Anda ingin melanjutkan, silahkan tambahkan nilai uang muka dan kurangi nilai proyeksi angsuran. Oke, 4 juta. Kita tambahin DP-nya itu sekitar 10%. Nah, ini masih kena peringatan lagi, guys. Belum bisa. Dicoba terus sampai kamu bisa ya, guys, gitu. Misalnya kamu harus tambahin DP-nya itu 30%. Oh, belum juga. Coba kita tambahin 50%. Wah, belum juga, guys, gitu. Jadi ini pendapatan yang tidak masuk, guys, gitu. Pendapatan yang tidak masuk. Walaupun kamu DP-nya udah kamu gede ini, ya kan? Tuh. 15, apalagi 15,576 gitu, guys. Oke. Berarti kamu harusnya punya gaji berapa nih gitu ya kan? Berarti minimal 6.500.000 deh. Oke. Belum juga, guys. Kita tarikin lagi, jadi kita tambahin lagi jadi 6.700.000. Belum masuk juga, guys. Coba kita naikin lagi jadi 6.850. Oke. Belum masuk juga, guys. Coba kita tambahin lagi sekitar 7 juta ya berarti ya. Ya enggak, guys? Belum masuk juga, guys. 7 juta 300 lah. Ini gak masuk juga, guys. Kita tambahin lagi. Tunggu sebentar. Kita tambahin di sini proyeksinya DP-nya kita tambahin jadi 30% nih. Nggak mau juga ya. 30%. Nggak mau juga, guys. Oke, jadi proyeksi pendapatan belum masuk. Kita masukin lagi 3 juta. Jangan 3,5. Kita 4 dulu deh, 74. Oke. Belum masuk juga, guys. Gitu. Terus kemudian kita tambahin 7,5. 7.500.000. Belum masuk juga, guys. Oke, kita masukin lagi 7. Kita coba-coba aja di sini ya, guys ya. Gitu. Nggak masuk, guys. Terakhir ya udah kita coba 8 juta. Yang 8 jutaan. 8 juta masuk, guys. Itu. Kalau kamu kurangin di sini 3.500.000, tetap masih bisa karena pendapatan kamu masih masuk. Minimal berarti berapa? Minimal sekitar 8 jutaan berarti, guys. Itu. Tadi 7,5 masih dapat ya. Itu ya. DP-nya tapi harus digedein. Gitu. Jadi udah pasti nih gitu angkanya enak jadinya. Oke. Oke, guys, dari sini semoga teman-teman paham ya. Jadi ke teman-teman coba aja di sini simulasiin kalau kamu mau KPR ke Bank BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Kemudian misalnya kamu katakanlah ini kan buat single income, guys, generasi muda ini. Jadi misalnya yang ngajuin KPR suami istri, berarti ya suaminya doang. Ya udah berarti gaji suaminya aja, guys, gitu. Jadi juga gaji istri nggak bisa gitu. Nah, kalau misalnya kamu mau double income atau masuk kategori grade A, grade E itu PNS, BUMN, karyawan USEL yang kerjasama sama Bank BSI, yaitu kamu masih bisa DP 0% dan masih bisa join income. Kalau generasi muda ini khusus untuk yang single income gitu. Nah, kalau misalnya kamu mau yang
apa namanya, simulasi eh, khusus untuk grade A, ya kamu nanti bisa coba apa namanya, ditanyakan lagi ke apa namanya, tanyakan lagi ke sales yang terkait ya guys, gitu ya. Mereka punya kalkulator tersendiri. Tapi next, apa coba nanti saya coba kasih apa namanya, kalkulator khusus untuk grade A-nya ya, PNS, BUMN, karyawan, Husel gitu. Oke guys, jangan lupa dukung channel Ari Jaya Channel, terus kemudian subscribe. Terima kasih untuk yang udah subscribe. Terus kemudian dukung terus channel Ari, jangan lupa aktifin lonceng agar Ari bisa memberikan kontribusi mengenai KPR KPA ya. Lebih detail lagi, terus kemudian banyak info-info terbaru nih, termasuk sama free PPN. Berapa sih free PPN ini yang sekarang di tahun 2022 dari pemerintah. Oke, sukses selalu bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.